Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Saya Nikita Putri Puspitasari akan menemani Anda selama 45 menit ke depan. Berita hari ini adalah tentang gempa bumi di Malang, Jawa Timur yang menimpa masyarakat pada pertengahan bulan Desember. Gempa berkekuatan 6,7 skala Richter mengguncang warga namun tidak berpotensi tsunami. Kita akan melihat bagaimana kondisi saat ini setelah gempa dan bagaimana warga menghadapi situasi tersebut. Tak lama lagi, kami akan live dengan reporter kami di daerah tersebut. Saya terhubung ke Surya yang sekarang ada di lokasi. Berita yang selanjutnya, menjamurnya pinjaman online ilegal dengan bunga mencekik kian meresahkan masyarakat. Tak hanya uang yang mereka gasak dari para korbannya pun, nyawa turut melayang lantaran depresi dengan teror penagihan pinjol. Aparat kini tengah gencar-gencarnya memberantas jumlah pinjol abal-abal itu. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan pinjol ilegal ini tumbuh semakin subur? Berikut jejak kasus pinjol ilegal diberantas teror hutang hilang. Dijanjikan untuk bisa bekerja di Pulau Bali, 29 gadis justru dijual untuk bisnis prostitusi. 6 orang diantaranya masih di bawah umur. Kepolisian dari Polda Jawa Timur menangkap pelaku yang berperan sebagai mucikari dalam kasus ini. Pada tanggal 7 Desember 2022 pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat telah terjadi peristiwa tak terduga menimpa keluarga Bapak Sugeng di mana rumah mereka terbakar di lalap si jago merah. Penyebab terjadinya kebakaran diduga sang pemilik rumah menaruh lilin di atas kertas. Beruntung sang pemilik rumah karena musibah tersebut tidak memakan korban jiwa. Meskipun tidak memakan korban jiwa, peristiwa ini tetap mengakibatkan kerugian yang mencapai 900 juta rupiah. Berita tentang kecelakaan. Kecelakaan dialami sebuah truk yang menabrak rumah di Blitar, Jawa Timur. Insiden kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Surabaya, Blitar, Jawa Timur. Truk yang sedang melintas tiba-tiba oleng dan tergelincir hingga menabrak rumah warga. Akibatnya, rumah warga hancur dan nyaris runtuh. Sementara, penghuni yang sedang berada di dalam terkena benturan dan luka lebam di daerah dada. Dari olah TKP, polisi mengungkap truk yang melintas dalam cuaca hujan deras dan tiba-tiba mengalami selip dan tergelincir. Sopir pun banting setir dan menabrak rumah warga. Sopir truk bernama Kurniawan dilarikan ke puskesmas karena luka ringan. Sebanyak 14 sekolah di Bandung yang sudah melaksanakan PTM terpaksa harus menghentikan kegiatan pembelajaran di kelas. Sekolah yang terlibat dalam hal ini terdiri dari 5 SD, 2 SMP, 2 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB. Alasan penutupan perjalanan PTM di sekolah ini adalah karena kemunculan pasien baru di antara siswa. Dari 14 sekolah yang gagal dilanjutkan PTM, ditemukan 26 kasus baru untuk COVID. Hal ini tentu disayangkan karena beberapa bulan yang lalu angka penyebaran di Bandung mulai menurun perlahan. Tapi demi keamanan para siswa, pemberhentian PTM adalah keputusan yang tepat. Selebgram Russell V kini menghadapi kasus baru plat nomor mobilnya. Usai diperiksa Mapolda Metro Jaya Jumat malam dalam kasus pelanggaran karantina COVID-19, Russell V menaiki mobil Velfire warna hitam berplat nomor B123RFS, mendapatkan perhatian dan ditelantas Polda Metro Jaya. STNK mobil mestinya berwarna putih, namun mobil dengan plat nomor sama warna hitamnya. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan ambruk dan nyaris putus. Jembatan ambruk
karena tidak mampu lagi menahan beban kendaraan yang melintas. Meski jembatan nyaris putus, tetapi kendaraan masih nekat melintasinya. Untuk memperlancar mobilitas kendaraan, BPBD Kabupaten Sinjai terpaksa membangun jembatan darurat dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga. Pemerintah mengumumkan varian Omikron sudah terdeteksi masuk Indonesia. Kasus pertama Omikron ditemukan pada seorang petugas kebersihan rumah sakit Wisma Atlet, Jakarta. Presiden Joko Widodo menanggapi soal varian baru Omikron yang baru ditemukan di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa warga untuk agar tidak panik dan segera melakukan percepatan vaksinasi.